Mereka korban bully ini adalah anak-anak yang kemampuan atau tingkat kepercayaan dirinya kurang. Mereka korban bully ini adalah anak-anak yang kemampuan atau tingkat kepercayaan dirinya kurang, ya, kurang terasah lah seperti itu. Jadi itu yang menjadi korban. Nah, memang yang diharapkan adalah itu tadi Mbak, pembentukan karakter anak itu lagi-lagi saya utarakan yang dapat membentuk karakter anak yang percaya diri, ya. Seperti apa nih untuk anak mampu percaya diri? Ya diberikan, tidak melulu orang tuanya yang menghandle, ya. Anak gagal nggak apa-apa, dia ada pengalaman, ya. Anak diberikan kepercayaan, misal dari kecil deh, dari balita nih. Kalau selalu kita atau yang tidak percaya anak, lah itu nanti yang akan membentuk anak tidak bisa mencari solusi atas permasalahannya sendiri, penuh ketakutan. Karena kalau ngelawan nanti dimarah seperti itu, jadi dia kayak nyerah aja. Nah, tapi kalau pembentukan karakter dari anak bahwa misal ada permainan misalkan ya, anak susah nih, terus tapi kita dampingin, bukan yang kayak gini loh caranya, bukan juga, tapi anak dilibatkan seperti itu. Atau pada saat dia beraktivitas dan mengalami kegagalan atau ketidaksesuaian deh yang diharapkan, ya kita lebih ke yang merangkul dan memberikan pemahaman secara sederhana, itu yang membangkitkan. Jadi anak pembentukan karakternya itu anak yang tidak juga over percaya diri, ya, tapi cukup percaya diri. Dengan anak yang cukup percaya diri, dia punya pemahaman yang lebih baik, dalam artian kalau dia dihadapkan pada suatu permasalahan, dia langsung bisa nih solusinya apa, ya. Dia bisa, misalkan kayak tadi jadi objek perundungan, ya. Dia bisa cerita ke orang tuanya setelah itu, ya, mengalami nih. Nah, kalau orang tuanya tadi sudah tercipta komunikasinya yang komunikatif, anak cerita didengerin dulu, nah baru kemudian apa responnya, tidak dengan yang anak baru cerita, Bun aku tadi diiniin sama kawan, terus langsung orang tua yang responnya, kau pasti salah, pasti kau yang cak ini, lama-lama anak nggak mau cerita, itu lama-lama dia jadi diem aja Mbak, dia diem aja. Mungkin ke guru BP pun tidak dilakukan. Nah, kalau kalau anak ada kepercayaan diri, ya, dia bisa langsung ngelawan mungkin, ya. Karena dia mengerti ini tidak baik gitu kan. Atau dia bisa ke guru BP seperti itu. Iya, untuk berani mengutarakan, ya, melihat apa yang ketidaksesuaian, karena ada pembelajaran dari prosesnya menuju proses kedewasaan dia nyala, ya. Ada pengalaman sendiri dan pemahaman pembelajaran dari orang tua dan sekitar, seperti itu. Bisa belajar dengan misal lagi sama orang tua terus melihat ada suatu kejadian itu, atau saat masih kecil dengan orang tua memberikan dongeng, kan penuh kisah-kisah tuh. Nah, seperti itu. Jadi pembelajarannya bisa seperti itu. Jadi yang dikhawatirkan adalah pada saat anak merasa ada ketidaknyamanan, anak ini kan problemanya buat dia sendiri ada, ya, problem dia teman-temannya, mungkin kalau anak-anak udah sekolah problem tugas-tugas sekolah, ya, itu sudah banyak sendiri gitu. Dan kalau anak tidak ada mau cerita ke siapa, itu nanti yang larinya yang lagi tren, ya, banyak sekali ini mereka untuk memuaskan emosional mereka dengan perilaku self harm. Dan kebanyakan itu tadi hubungan dengan orang tua yang kurang, bukan tidak, tapi kurang, seperti itu. Oke, baik, ini juga untuk pesan buat diri saya sendiri, ya. Sekalian ya. Soalnya kameranya tuh mancarnya juga ke sini. Jadi memang tantangan kita sebagai orang tua nih, Mbak Is, sangat kompleks sekali, ya. Untuk diri sendiri, terlebih untuk diri sendiri dulu nih. Kalau pengelolaan emosional untuk diri sendiri, ayah bundanya sendiri sudah mampu, dia akan bisa untuk ke anak-anaknya. Seperti tadi, kalau orang tuanya belum bahagia, ya, bukan juga bahagia yang harus bahagia seperti apa, gimana kita membahagiakan anak-anak.
Ya, kalau kita belum bisa untuk mengelola emosional, kita lelah dengan tugas, dengan apapun permasalahan yang ada, masalah dengan suami, keluarga, pekerjaan, rumah, secara ekonomi, bla 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 itu banyak sekali. Kalau kita tidak belajar untuk oke deh, ini memang ada permasalahan, tapi saya harus mengelola emosional biar enggak jatuhnya tuh ke anak gitu ya. Kadang kan nanti anak nggak salah, kita secara verbal nadanya tinggi gitu kan, atau kita yang mudah sensitif. Nah, seperti itu. Padahal kita menginginkan anak akan terbentuk karakter secara baik ya. Orang tua ini kan pengen kan anak kan yang baik-baik galau ya gitu ya. Secara perilaku, adabnya ya, secara verbal, pokoknya baik-baik semua. Dan anak bisa belajar langsung dengan melihat kita sebagai orang tua yang memberi contoh secara langsung dan mengajarkan anak mana yang baik, mana yang tidak baik, memberikan pengalaman anak sebesar-besarnya, seluas-luasnya, untuk itu tadi bekal dia ke depan untuk bisa bersosialisasi dengan baik dan benar, menjadi pribadi yang tangguh, daya juangnya cukup baik, baik-baik semua kan jadinya. Ya, itu. Jadi PR-nya itu kembali ke kita. Kita ingin anak seperti apa, kita yang mencontohkan harus bagaimana. Seperti itu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.